kreatif, aktif, dan penuh semangat. Dari lapangan, ruang eksperimen, sampai panggung suara. Inilah generasi yang melangkah dengan harmoni mencetak prestasi. X-Mood, ekspresi generasi muda. Halo Sobat X-Mood, ekspresi generasi muda, generasi berprestasi. Nah, kali ini bertemu lagi bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Tentunya saya akan mengajak Anda untuk dapat berkeliling ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Dan kali ini kita sudah berada di Sekolah SMA Negeri 5 Medan. Waduh. Nah, pemirsa, kira-kira keseruan apa yang akan ada di sini ya? Karena katanya pemirsa, sekolah ini menjadi saksi ya dari sebuah harmoni yang kemudian diubah menjadi prestasi. Karena kalau kita lihat prestasi itu banyak ya. Mulai dari karya seni dan budaya, kemudian olahraga dan juga eksperimen ataupun penelitian. Kira-kira di sekolah ini seperti apa prestasinya dan keseruannya? Yuk ikuti aku di X-Mood Ekspresi Generasi Muda. It's time to roll the dice. La 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 la.
They like it, they keep coming back. That's right, they like it. That's right, they like it, they keep coming back. That's right. Pull up on us, checking out the good and bad. Love me once, you know you love me twice. Love me once, you tell me roll the dice. They keep coming back. Coming back. Love me once, I know you love me twice. Love me once, it's time to roll. Oke, nah Sobat Exmood, kita udah berada di lokasi sekolahnya. Sepertinya ya, kita mau keliling-keliling. Tapi kita kemana dulu nih ya? Dan wow, itu mereka lagi ngapain ya? Kayaknya mata saya tertuju ke yang di sana. Kita ikuti yuk, mereka ngapain sebenarnya. Yuk. Halo semuanya. Halo, Bang. Waduh, kalian lagi ngapain? Lagi moto ya? Ini lagi syuting film, Oh, lagi syuting, lomba. lagi syuting film, mau lomba. Wih, aku mau dong difotoin, boleh nggak? Boleh. Boleh ya, boleh. Mau sebelah Coba mana, dong. Bang? Hah? Kamu sebelah mana? Mana yang bagus, mana yang Sini, bagus? sini, nih? sini. Oh, udah di sini ya, oke. Ini berdiri atau duduk nih? Boleh duduk. Di bawah atau di atas? Bebas. Di atas, di atas. Oh, pun di atas, boleh. di atas. Oke, ini gayanya gimana? Bebas. Oh, bebas ya. Iya, kalau ada kacamata yang lain. Kacamata hitam? Wah. Oke, oke. Oke, pemirsa kita ganti kacamata dulu ya. Oke, nah Ini udah candid, cocok, candid, udah cocok. candid. Oh, candid. Oke. Oke. 1, 2, 3. Asik. Oke, gimana lagi? Lagi 1, 2, 3. Boleh nengok sini? Oke, mantap, Oke, mantap, sudah? mantap. Berdiri nggak? Boleh, boleh. Banyak minatnya ya. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sini dong kita ngobrol dulu, kita kenalan dulu. Ya kalian boleh di tengah, kalian di tengah ya. Oke, nah kita kenalan dulu. Ini siapa aja namanya? Kalau saya sendiri nama saya Atta, Heeh. yang sebelah sini Marcel, Heeh. ini Irham, Heeh. yang sebelah sini Balkis dan sana Hana. Oke, nah kalian ini tergabung dalam ekstrakurikuler apa ini? Kalau di Semanli sendiri namanya Hijau, yang Hijau. kepanjangan ya. Itu kepanjangannya dari Himpunan Jurnalistik. Oke. Jadi kami bergerak di bidang desain grafis, desain grafis, videografi, fotografi, dan redaksi. Iya. Oh, berarti kan buat naskah juga tuh. Iya, bisa. Buat film juga. Iya, bisa juga. Kemudian ini poster-poster juga. Bisa. Wah, keren banget. Ini udah pernah ikut lomba apa aja nih? Sekarang ini kami lagi ngikutin video film pendek. Yang ini komik digital ya. Iya, komik digital. Komik digital, oke. Dan alhamdulillahnya kami dapat harapan 3 di film pendek dan di komik digital harapan 2. Di event apa itu? FLS 3N. Oke, tepuk tangan dong, keren. Waduh. Ini memang setiap hari atau seminggu berapa kali kalian ngumpul bersama untuk membahas mungkin job-job yang akan dilaksanakan ke depan? Biasanya sih seminggu sekali aja. Oh, seminggu sekali? Iya, Terus di hari Jumat. Di hari Jumat, oke. Nah, tapi nanti next time kita boleh gabung dong. Aku Boleh. jadiin talent kalian gitu. Bisa, bisa. Nah, kemarin lombanya yang terakhir apa ini? FLS 3N kan? Ya, itu yang Tiga, terakhir iya. ya. Berarti setelah itu nanti akan ikut apa lagi? Sepertinya Thanos. Thanos. Iya. Nah, itu apa itu? Tantangan gitu-gitulah. Film pendek juga. Film pendek Iya. juga. Udah tau nggak kira-kira mau buat apa filmnya? Seperti apa gitu gambarannya? Tergantung tema sih, Kak. Belum keluar. Belum keluar. Nah, kalau yang kemarin temanya apa? Anak Yang FLL 3N. Indonesia Emas ya. Kelestarian budaya. Kelestarian budaya. Oke, Kalau itu yang film pendeknya Indonesia Emas. Indonesia Emas. Itu 2045. talentnya dari mana semua? Dari Semanli aja. Oh, anak-anak sini semua ya. Wajib dari Semanli. Waduh, keren banget. Nah, pemirsa pasti penasaran dong gimana teasernya. Nah, langsung aja kita saksikan berikut cuplikannya.
Nah, gimana teasernya? Keren kan? Waduh, aku tuh bangga banget sama anak-anak ini ya. Karena apa? Masih muda udah bisa buat film pendek. Oke, nah teman-teman semua, nih aku mau ketemu sama Bu Kepsek dulu. Mau Oke. izin dulu gitu. Nah, biar bisa lihat-lihat kegiatan-kegiatan yang lain. Kira-kira ruangan Bu Kepsek gimana ya? Ada di sebelah sana, Bang. Oke, ya udah. Aku kesana dulu ya. Oke. Thank you semuanya ya. Oke, sukses terus. Hati-hati, Bang. Thank you. Nah, Sobat Exmo, tadi kita udah lihat ya bagaimana prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini. Tadi yang pertama kita sudah lihat bagaimana siswa-siswi di sini bisa membuat film pendek. Nah, ini jarang banget kan anak-anak SMA gitu bisa langsung buat film pendek. Dan ini kayaknya harus kita rekrut nih gabung sama kita semua ya. Dan juga pemirsa, tadi kita lihat juga bahwa di sini tuh ada yang dancer. Nah, pokoknya banyak banget. Kita juga akan ngelihat beragam prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini ya. Tapi kayaknya kita mau lihat-lihat dulu ini kira-kira gurunya mana ya. Gitu, kita pengen ngobrol juga nih sama gurunya. Oh, ini ibu-ibunya lagi pada ngumpul sama bapaknya. Kita samperin ya. Oke. Halo Ibu, Bapak. Waduh, saya Budi Bu dari Exmut Ekspresi Generasi Muda. Bu Ika, Dengan Ibu Ika. Wah, Ibu Ika ini sebagai apa ini, Bu? Kepala Sekolah SMA 5 Medan. Wah, tepuk tangan dong, keren. Kita langsung ketemu sama Bu Kepseknya langsung ini, baik. Bu, kita mau tahu. Tadi kan kita udah lihat ya Bu ya, bahwa anak-anak di situ banyak banget yang berprestasi. Tadi kami udah saksikan ada yang bisa buat film pendek, itu jarang banget loh Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang bisa dancer. Nah, kita mau tahu ini Bu, kira-kira dukungan dan juga fasilitas apa saja sih Bu yang diberikan oleh pihak sekolah untuk siswa-siswi? Oke Mas Budi, terkait dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah nih Mas Budi untuk mensupport kegiatan para murid tentunya dalam hal pengembangan bakat dan minat itu ada yang pertama dari bantuan operasional pendidikan. Untuk semua pelatih dari 19 organisasi ekstrakurikuler itu full disupport oleh Dana Bos. Keren. Kemudian satu lagi nih Mas Budi. Apa itu, Bu? Semua kegiatan mereka, perlombaan mereka itu akan disupport full dari sumbangan pembinaan pendidikan. Oke. Baik, nah jadi memang pelatih itu langsung disupport ya Bu ya dari Iya. sekolah. Nah kemudian Bu kita lihat juga, ini kan anak-anak muda apalagi mereka kan Gen Z ya Bu ya. Pasti punya minat dan juga bakat yang berbeda-beda. Ini gimana cara sekolah untuk bisa memfasilitasi itu semua agar tetap mampu berprestasi nih Bu? Iya, tentunya SMA Negeri 5 Medan itu memiliki 19 ekskul ataupun organisasi ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat murid sesuai dengan regulasinya di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Di antaranya itu ada organisasi ekskul Paskibraka, Pramuka, jurnalistik, dance, tari modern, tari tradisional. Terus yang religius nih ada SKI, ada SKK khusus untuk agama Kristen, Katolik dan Protestan dan lain sebagainya, karate. Waduh. Ya, wah banyak sekali. Banyak banget ya Bu ya. Waduh mana tadi anaknya juga ramah-ramah semua Bu. Duh, Iya, saya Mas seneng banget loh Bu masuk kemari. Waduh, nah ini terakhir nih Bu mungkin kira-kira apa harapan ke depan ya agar bisa terus SMA Negeri 5 ini mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dan mampu mengembangkan seluruh prestasi dan minat bakat dari anak-anak. Oke. Tentunya adalah seluruh murid, seluruh warga sekolah wajib mewujudkan visi SMA 5 Medan, yaitu unggul, berkarakter, kolaboratif, cinta lingkungan. Satu yang pasti nih kalimat untuk mereka nih, Mas Apa Budi, itu? yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Wih keren, tepuk tangan dong buat Bu Kepsek. Bu makasih loh Bu, kita udah diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng. Nah Iya. tapi Bu saya mau lihat-lihat lagi Bu, kira-kira prestasi apa lagi nih yang ada di Boleh. sini. Boleh ya Bu ya, saya izin Boleh. ya Bu ya. Oke. Baik terima kasih Ibu. Iya. Ya Bu, halo Ibu, saya izin ya Bu ya, lihat-lihat lagi Bapak. Oke, nah pemirsa kita mau lihat-lihat lagi ya kira-kira prestasi apa yang ada di sini. Yuk ikuti kita terus tetap di Exmut, Ekspresi Generasi Muda.
bang, awas bang. Sini dulu. Aduh, kamu main asal aja. Kalau aku tadi ketabrak gimana? Masuk rumah sakit lah bang. Masuk rumah sakit ya juga ya. Oke, namanya siapa? Rahasia, Bang. Rahasia, Siapa? Rahasia. Rahasia, kenalan dulu kita. Oke, nah Rahasia lagi main sepatu roda ini. Iya, lagi Oke, sepatu kok roda. sepatu rodanya yang kayak gini? Biasanya kan yang ini Oh di itu bawah. itu freestyle bang. Oh, itu freestyle. Iya. Kalau ini namanya? Ini yang untuk kecepatan bang. Ini untuk kecepatan. Oke, ini tadi kamu kecepatannya berapa? Itu nggak tahu lah bang. Gak tahu. Iya. Nggak dihitung Iya. ya. Oke. Gini. Wah, kamu keren banget loh bisa main kayak gini. Aku tuh dulu sebenarnya pengen ikutan kayak gini, tapi selalu jatuh. Jadi nggak pernah lagi. Nah, kamu ukuran kaki berapa nih? 39 nih bang. 39. Ya, sayang banget. Abang 41 nggak bisa berarti. Oke. Kita ngobrol bentar boleh ya? Boleh, Bang. Nih, kita kan lagi di Exmood tuh. Nah, teman-teman yang ada di rumah tuh pengen tahu kamu udah berapa lama ini latihan main sepatu roda? BTW aku tuh main dari kelas 4 SD bang. Kelas 4 SD. Oke, berarti udah lama ya? Udah lama bang. Oke, rumah di mana? Di Leda Sujono bang. Leda Sujono. Jadi dari rumah kemarin naik sepatu roda? Naik kereta dong Oh, naik bang. kereta ya. Siapa tahu kan biar hemat naik sepatu roda aja lah, Mak, gitu ya kan. Oke, sulit nggak sih pakai ini? Pertama-tama sih sulit bang. Heeh. Pas setelah dicoba-coba lama-lama sudah gampang bang. Sudah mahir, gampang. sudah Oke, mahir. udah pernah jatuh nggak? Pernah bang. Oke, sampai berdarah-berdarah? Patah sampai patah. Ah, serius? Iya serius. Ah, beneran? Iya ini kemarin sempat bergeser patah bang. Jadi udah diperbaiki? Udah. Masa nyari tulang baru bang. Nggak mungkin juga dong. Udah ikut lomba apa aja nih? Udah ikut lomba kejurnas aja bang. Kejurnas? Ah, serius? Iya, Bang, kejurnas. Ah, masa kok kejurnas sih yang serius nih? Kejurnas. Serius? Iya serius. Ah, nanti bohong. Serius bang. Serius? Iya, serius. Kapan itu? Pas libur bang, habis ujian. Habis ujian Iya. kapan nih? Tahun berapa? Tahun 2025 bang. Tahun 2025 kemarin. Iya. Ini baru masih Iya, tahun iya, ini. masih tahun ini. Oke, nah luar biasa. Nah, ini kasih tips dong buat teman-teman yang ada di rumah gimana biar supaya kalau pakai sepatu roda itu nggak jatuh. Yang pertama harus seperti ini posisinya. Oke, gitu. Karena kalau tegak gini nanti bisa ke belakang. Berarti harus gini. Ya. Oke, terus Yang kedua harus punya helm. punya helm. Ya. Ini helm harus kayak gini atau helm yang untuk sepeda Helm. motor bisa? Helm sepeda motor. Helm yang ke segini aja bang. Oh gini, kan Ya. lebih safety, semua kepala terlindungi. Iya biar nggak kena debu ya kan bang. Boleh berarti? Nggak boleh. Besarnya bang. Oke, terus apa lagi? Terus sepatunya bang. Sepatunya apa? Sepatunya yang kayak gini juga bang. Sepatunya harus kayak gini. Hmm. Kalau sepatu abang ditambah roda nggak bisa? Bisa bang. Oh bisa? Bisa. Berarti bisa nempah? Nggak bisa ada juga bang jual di Shopee. Ya malah promosi toko oren. Terus apa lagi? Terus sama deker bang. Deker. Deker. Mana dekernya? Kalau yang saya kayak saya ini udah nggak pakai lagi bang. Kenapa nggak Karena pakai? sudah mahir. Oh gitu. Oh sombong. Eh. Sombong udah mahir. Pemirsa. Sombong dia udah mahir. Oh kalau udah mahir udah nggak perlu lagi ya. Nah itu untuk yang pemula kayak gitu. Nah oke. Mau salam-salam dulu buat coach atau keluarga di rumah ini lagi masuk Exmood loh. Ya. Buat coach, terima kasih buat saya sampai seperti ini ya coach. Pokoknya sukses terus buat kamu ya. Ditunggu kejuaraan berikutnya, oke? Oke. Thank you ya. Thank you, Kak. Saya mau ke sana dulu, oke? Ya. Yuk, bye-bye. Lanjut Ya, lagi ya, latihannya. Kak. Bye-bye. Bye. Guys, kok ada yang lagi berantem sih? Orang itu kenapa? Ayo kita ikutin yuk. Udah. Ini lagi Kenapa, ngapain Bang? kali? Ini lagi ngapain? Kok berantem? Kami lagi latihan bang. Oh, lagi latihan. Waduh, tepuk tangan dong dulu. Keren. Lagi latihan apa ini? Lagi latihan gulat bang. Lagi latihan gulat. Nah pemirsa, jadi mereka ini lagi latihan gulat. Kirain tadi lagi berantem. Kita kenalan dulu. Ini dengan siapa ini? Jessica bang. Jessica. Kalau yang ini dengan siapa? Ini ada teman saya Esther. Esther ini. Terus Jill. Jill. Terus Saya ini? ada Swada. Suwada. Waduh, keren banget loh. Waduh, outfitnya saya pikir tadi berantem, tapi kok berantem pakaiannya kayak gini ya? Enggak bang, gitu. kami lagi latihan. Oke, ini sering kalian laksanakan latihan di sekolah? Iya bang. Oke, nah ini pemirsa juga pengen tahu ini, kira-kira katanya kalian kemarin baru dapat suatu penghargaan lomba ini. Iya, Ya Bang. kan? Kemarin juara katanya. Iya bang, jadi kami kemarin itu habis menjuarai event
kejuaraan gulat pelajar, Piala Wali Kota Medan, Oh, Bang. Piala Wali Kota juara berapa? Juara berapa? Puji Tuhan saya juara 1. Oke. Teman saya juga juara 1. Dia juga juara 1 dan dia juara 3, Bang. Oh, juara 3 nggak apa-apa, juara 3. Nanti tahun depan juara 1 lagi ya, ngikut mereka ya. Nggak apa-apa, aman. Nah, kemarin ini kelasnya apa aja? Saya menjuarai di kelas 43 kg bebas. Saya menjuarai di kelas 46 kg bebas putri. Teman saya di kelas 46 kg bebas putri. Terus teman saya 55 kg bebas putra. Oke. Dan yang satu lagi 55 kg bebas 55 kg Grigo putra. Oke, luar biasa. Jadi sesuai dengan ukuran berat badan ya. Iya, Bang. Nah, ini ceritain dong tadi latihannya itu gimana aja? Apa aja yang harus dilakukan? Jadi biasa kami itu sebelum latihan itu ada pemanasan dulu, Bang. Jadi pemanasan kami itu ada yang kayak senam-senam gitu, ada roll depan, roll belakang sampai ke salto-saltonya. Oke. Terus kami lanjut ke belajar teknik, Bang. Belajar Jadi, teknik. Yang tadi kami barusan lakukan itu belajar teknik yang Abang lerai itu, Bang. Oke, tekniknya ada apa aja sih? Ada bantingan, ada susupan, sama ada tangkapan kaki juga. Oke, berarti beneran dibanting nih? Iya, Bang. Aduh, nggak sakit? Udah biasa, Bang. Oke, nah ini ada nggak event selanjutnya nih? Kalau ini kan udah Piala Wali Kota ya. Nah, untuk di provinsinya ada dan juga ke nasional ya? Di provinsi kemungkinan kita nanti di akhir bulan ini ada kejuaraan di Padang, Bang. Di kejuaraan Padang, nasional. kejuaraan ya. nasional. Terus nanti di bulan 10 ada Popnas. Popnas tahun 2025. Oke, jadi persiapannya gimana nih untuk event-event di nasional? Ya, yang pasti kita setiap hari latihan, kita pagi itu latihan mandiri, terus sorenya kita latihan sama tim kita di tempat latihan kita, terus pasti persiapannya sudah bisa lebih dalam lagi gitu, Bang, untuk kedepannya. Nah, kalian ini kalau latihan siapa yang ngajarin biasanya? Atau sendiri aja atau ada coachnya? Ada coachnya, Bang. Ada coachnya, siapa? Coach kami. Mau sapa-sapa dulu mungkin di depan, ada coach siapa? Halo Coach, ada kami diketuai oleh Pak Mangasis Mangunsong. Terus ada Coach Lipin The Puncher Sitorus. Oke. Terus ada yang satu lagi Coach Aldo Yusuf Satria. Oke, Mangunsong. pokoknya sukses terus buat kalian. Kita Siap, doakan Bang. sama-sama ya untuk bisa mengharumkan nama Kota Medan dan juga SMA Negeri 5. Amin. Oke, thank you semuanya. Thank you, Thank you. Oke, nah pemirsa kita mau lihat lagi ya keseruan apa yang ada di sekolah ini dan juga prestasi-prestasi apa aja. Yuk ikuti kita di Xboot, Ekspresi Generasi Muda, Generasi Berprestasi. Lagi ngapain ini? Latihan. Lagi latihan apa? Taekwondo. Lagi latihan taekwondo, keren. Udah sabuk hitam, mantap. Kenalan dulu kita ya. Oke, ini siapa namanya? Nama saya Rehana Jogja. Rehana. Kalau yang ini? Nama saya Christian. Christian. Ini panas-panas kayak gini latihan kok mau sih? Kuat. Kuat? Iya. Yakin? Beneran nggak panas ini kaki? Enggak. Enggak, oke. Nah, pemirsa, ternyata mereka ini lagi latihan taekwondo ya. Oke, nah kita mau tahu ini. Ini kemarin katanya lagi baru dapat suatu penghargaan lomba nih. Iya. Kemarin lomba di event apa? Super Cup Gubernur Sumatera Utara. Wis, mantap, keren. Kemarin dapat juara? Saya dapat emas pemain terbaik. Pemain terbaik. Nah, kalau ini tadi Dapat Christian dapat apa? juara. Oh, juara 3 nggak apa-apa, tetap dikembangin lagi ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa juara 1 juga kayak Rayhana ya. Oke, nah kita mau tahu juga nih ya, tentunya sahabat Xmode yang ada di rumah pengen tahu, ini kalau latihan biasanya di sekolah aja atau di luar juga latihan? Di luar juga, di rumah juga, di sekolah Oke. juga bisa. Oke, ada coachnya, mau sapa-sapa dulu siapa yang biasa ngelatih? Ada. Ada siapa? Iya. Selamat siang, Temen Tejo. Kenapa kok ketawa? Oke, nah kita mau tanya lagi boleh ya? Ini udah berapa lama ikut taekwondo? Saya sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun, udah lama ya? Iya. Oke, nah kalau Christian udah berapa lama? 7 tahun, berarti ini benar-benar pelajar terbaik ini ya karena setelah ini ada event lomba lagi? Ada. Apa? Kejuaraan wilayah. Wilayah? Iya, wilayah 1 di Riau. Di Riau, oke. Kemudian apa lagi?
Terus ada Kejurnas, Kejurnas PBTI di Jakarta. Di Jakarta. Kalau ada rezeki bisa ikut Popnas. Oke, pokoknya kita doain yang terbaik buat kalian. Tapi mungkin boleh dong kasih tips untuk teman-teman yang di rumah agar bisa terus berprestasi, apalagi dibilang taekwondo ini. Apa ya? Silakan. Tipsnya latihan aja sih. Latihan aja. Latihan. Jangan sombong, tetap latihan. Kalau capek tetap latihan, gitu aja. Oh, oke. Walaupun panas-panas kayak ini tetap Iya, latihan ya. biasa. Oke. Nah, pemirsa dan juga sobat-sobat Exmood yang ada di rumah, saat orang lain terjatuh begitu ya, mereka malah bangkit loh dan terus bisa menorehkan prestasi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan melihat lagi bagaimana keseruan-keseruan yang ada di SMA Negeri 5 ini. Nah, pemirsa kalau kita lihat di sebelah sana itu lagi pada main apa ya? Main basket kali ya. Yuk kita lihat ke sana yuk. Tetap di Exmood, ekspresi generasi muda. Nah, Sobat Exmood, kita tadi udah keliling-keliling ke SMA Negeri 5 Medan ya. Seni budaya udah ya kan, kemudian olahraga juga udah. Nah, kali ini kita mau lihat katanya mereka punya penelitian yang bisa menghasilkan wewangian. Seperti apa ya proses pembuatan mereka? Kita sudah berada di sebelah mereka ini. Halo semuanya. Aduh, kita kenalan dulu ini. Ini dengan siapa? Dengan saya Lionel dan di sini ada dua rekan saya yaitu Aisyah dan juga Yusuf. Oke, nah tapi kok di sini gelap ya? Emang nggak dihidupin lampu atau gimana? Kayaknya belum dihidupin sih Oh, tadi. nggak dihidupin ya? Atau karena kacamata saya bisa masih dibuka hitam dulu, ya? Kak? Oh ya, Bisa kita dibuka. ganti kacamata ya. Oke. Pantes gelap, rupanya masih pakai kacamata hitam. Udah kelihatan wajah-wajah kalian nih, wajah-wajah penuh dengan prestasi ya. Oke, nah katanya kalian itu mampu membuat sesuatu yang bikin orang langsung wah seger banget gitu. Katanya bisa buat parfum, bener nggak? Jelas dong bener Kak. Bener ya? Waduh, Iya. ini apa ini? Kok ada bunga-bunga? Ini siapa yang mau jampe-jampe? Aduh enggak. Bu. Oh, nggak ada yang mau Ini jampe-jampe? memang kami mau mengubah mindset orang-orang. Kan orang-orang biasanya tuh berpikiran bunga Kamboja ini kan untuk bunga di kuburan Iya. atau enggak jampi-jampi gitu kan Oh, Bang. iya. Nah di sini Bener kami mau merubah mindset masyarakat di mana kalau bunga ini tuh bisa juga dibuat jadi wewangian nih Bang. Oke, cakep, tepuk tangan dong, keren. Nah, ini namanya bunga Kamboja. Iya. Kalau di kampus saya, di sini juga sama namanya? Sama. Sama, ini warna? Warna kuning. Kuning, oke. Ini warna apa aja bisa? Bisa. Kan ada banyak warna ya? Yang kuning, yang pink. Tapi sejauh ini kami baru nyoba yang kuning sih. Oke, nah tapi sebelumnya ini nama parfumnya apa? Belum ada merek brand. Oh, belum ada mereknya, waduh. Karena sayang banget nih. Karena juga kami masih belum melakukan penelitian lebih lanjut lagi nih Oke, Bang. oke. Jadi mudah-mudahan setelah ini kami bisa melakukan penelitian lebih lanjut lagi supaya kami bisa nge-branding produk kami. Oke, baik. Nanti kalau misalnya udah ketemu namanya, cantumin ada Exmood-nya ya. Aman. Oke. Nanti boleh di-tag juga kok Bang. Oh, boleh. Nah, kita mau tahu aja nih kira-kira apa saja bahan yang digunakan untuk menghasilkan wangi yang telah kalian buat. Oke. Boleh dibantu dijelasin? Nah, di sini yang pertama itu ada ini minyak jojoba ya. Nah, Ini minyak apa namanya? Minyak jojoba Kak. Jojoba. Oh, Iya. apa itu minyak jojoba? Jadi minyak jojoba tuh hasilnya itu dia dari ekstraksi tanaman jojoba nih Kak. Oke. Nah nanti jadi si minyak jojobanya ini dia bakalan dicampur sama si bunga kambojanya ini untuk menghasilkan nih ekstrak dari si bunga kamboja ini. nih, Oke, Kak. ini namanya minyak esensialnya. Apa? Ekstrak Oh, dari ekstraknya. Kambojanya, Oke. Kak. Ini emang harus ditutup ya? Biar nggak dirubung lalat atau gimana? Biar estetik dikit Kak. Oh, biar estetik. Iya. Nah. Oke. Nah, jadi bunga ini langsung dimasukkan kemari. Iya. Oke. Dan nanti jadi prosesnya itu si minyak jojobanya tadi ini kami tuangkan sekitar 5 mili. 5 mili. Ya, terus bunganya ini berapa? si bunganya 30 gram dan itu kami diamkan selama 1 malaman. Oh, Jadi nanti oke. setelah didiamkan kan tuh ada minyak ekstraknya itu. Nah, ekstraknya itu yang jadi ini Kak. Oh gitu. Iya.
Didiamkannya dari selama berapa Satu lama? malam. Satu malam aja langsung Iya, jadi ekstrak Kamboja oil gitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk menghasilkan suatu parfum yang langsung bisa dipakai itu apa aja tahapannya? Nah, jadi di sini ada juga satu bahan yang penting nih Kak. Apa itu? Namanya ini minyak atsiri. Minyak sirih. Nah, ini itu dari ini. hasil destilasi Kak. Oke, Jadi bukan dari daun sirih. namanya memang mirip sih Kak. Namanya Tapi- memang mirip ya, Hmm. minyak asiri. Oke, itu Nah. fungsinya untuk apa? Jadi ini dia menjadi seperti bahan dasarnya Kak. Oke. Jadi dia nanti yang menjadi komposisi paling banyaknya dalam parfum kami. Karena kan di parfum kami itu kami mengusung konsep no alkohol Kak. No alkohol. Iya. Oh, bagus nih. Iya. Oke. Terus apa lagi? Nah, udah semua sih Kak. Udah Sekarang semua? tinggal dicampurin aja sesuai dengan takaran yang sudah kami lakukan sebelumnya. Oke, mungkin boleh dicampur? Iya, ada? Oke, nggak usah banyak, sedikit aja ya. Kira-kira bisa untuk dibawa pulang gitu ya. Iya. Nah, ini minyak jojoba. Minyak jojoba. Jojobanya itu berapa mili? Sekitar 5 mili. Atau Boleh? Atau seikhlas hati? sekitar 5 mili. Enggak ya? Kak. Oke, nah. Nah, pemirsa ini langsung dipraktekkan bagaimana mereka mencampur ya seluruh elemen-elemen yang digunakan. Ini dari awal tadi sudah dijelaskan adanya minyak jojoba. Ya, berapa mili ini? Sekitar 2 mili. 2 mili, oke. Nah, dimasukkan ke tabung kimia ya? Iya, tabung Dex. Oke, kemudian Kemudian di sini ada si ekstrak dari bunga Kamboja. ini langsung ekstrak Essential oil. ini ya, daun Essential oil. Kak. bunga Kambojanya. Ini berapa mili sih? Ini ukurannya ini sama. Oh. Ini tadi berapa mili? 5? Yang tadi 2, ini 5 mili. Oh, jojobanya tadi 2 mili. Iya Kak. Oke, yang ini? 5 mili. Oh, ini 5 mili. Sedikit sih. Wow, banyak ya. Ih, wangi banget. Beneran. Pemirsa ini wangi banget loh. Baru dibuka aja tutupnya itu udah wangi banget. Nah, 5 selanjutnya mili kemudian ini minyak atsirinya minyak asirinya berapa mili? sekitar 10 mili. 10 mili. Oke, berarti memang komponennya lebih Lebih banyak banyak minyak minyak asiri. asirinya. Tapi itu 50 banding 100 ya? 1 banding 2 ya? 1 banding. Sama esensialnya. Jadi jatuhnya itu dia 2 banding 5 banding 10. Kak. Oke, 2 banding 5 banding 10. Ini wangi banget loh, beneran pemirsa. Ini wanginya tercium dari jarak 1 kilometer. Iya. Oke, nah. Jadi kalau kayak gini hasil produknya berapa mili nih? Sekitar 2, 5, 10. Berarti 17 mili ya? Iya. Tapi Oke. nanti dia bakalan kayak terurai lagi Kak karena Terurai dia lagi? jadi gas gitu. Oke. Sudah. Kemudian ada proses pencampuran lagi? Sudah tidak ada. Kak. Sudah tidak ada lagi. Langsung dituang. Berarti tinggal langsung dimasukkan ke botol kemasannya ya. Iya. Oke. Ini udah bisa langsung digunain? Biasanya kami nunggu dulu sih Kak. Berapa hari? Kayak sekitar 3 hari gitu. 3 hari. Nah, Sehingga dia bisa lebih dapat yang iya, jernih seperti ini. karena ya? ini kan karena masih pencampuran itu kan. Jadi dia warnanya masih kayak gini nih. Masih seperti susu Iya. gitu ya. Oke. Nah, agar warnanya bisa lebih jernih itu diapakan? Diendapkan atau gimana? Biasanya diendapkan sih Kak di ruangan, di suhu ruangan gitu. Oke. Terus nanti Jadi- hasil produknya seperti ini. Oke. Nah, sebentar. Ini kan diendapkan. Berarti nanti yang diambil untuk bisa jadi seperti ini itu atasnya atau gimana? Jadi sisa di bawahnya nanti Kak, kan udah turun. Udah turun dia, Iya. turun ke bawah. Yang diambil atasnya aja. Bawahnya. Oh, bawahnya. Ya, karena kan nanti kayak buih-buih gitu naik. Heeh. Nah, Oh, buih-buihnya naik ke atas. Ya, jadi sisanya baru- parfumnya. Oh, Iya. gitu. Ini udah selesai? Sudah. Sudah selesai. Saya boleh cium? Ya, boleh. Oke. Bener, ini segar banget pemirsa. Bener, kayak aroma bunga Kambojanya itu yang masih benar-benar tercium. Nah, sama ini. Oke, nah ini sudah dipatenkan belum? Nah, Karena ini sayang banget, ini harus kita jual belikan biar cuan gitu. untuk sejauh ini masih belum ada sih Kak. Oke. Cuman kedepannya kami juga bersama guru pembina kami, Bu Rita Uli, Oke. kami sudah merencanakan nih Kak untuk mungkin di sekitar akhir tahun ini sudah bisa dipatenkan karena juga kami selanjutnya akan
berencana melakukan uji lab di laboratorium USU. Wis keren. Tadi siapa guru pembinanya? Ibu Rita itu Mangga. Oke, mau salam-salam sama ibunya. Oke, mau bilang makasih atau Makasih apa? ya Bu, udah membimbing kami selama ini sampai kami kemarin mendapatkan medali emas di LPR Semandu Fair. Oh, kalian udah ikut lomba ini Udah. ceritanya? Udah. Udah. Oke, juara berapa kemarin? Kemarin dapat medali emas. Wis keren, tepuk tangan dong. Waduh. Nih kita tunggu loh wangi-wangi berikutnya. Ini Siap, ya. seluruh bunga ini harus ada di sini. Siap. Ini kan masih bunga Kamboja. Besok-besok ada mawar, besok-besok ada bunga kertas itu. Iya. Kalau bunga kertas nggak akan bisa dong nggak. Bisa siapa tahu ya kan bisa. Kemarin juga sebelum membuat ini kan kami melakukan percobaan juga nih Kak. Jadi sebelumnya kami juga udah pernah melakukan percobaan ke bunga melati. Cuman karena kami berpikir bunga melati itu kayak udah basic kan ya Kak. Iya, maksudnya udah banyak yang Iya, udah gunain gitu. banyak. Nah, tapi bunga Kamboja emang baru kali ini sih saya dengar. Oke, yang penting ini nggak boleh dipakai malam hari kan? Waduh, nanti takutnya Nanti takut kan? Mbak Kunti datang. Takutnya Mbak Kunti dong. Tapi cerita dong sedikit gimana kalian waktu perlombaan kemarin bisa dapat medali emas? Itu di mana lombanya? Di SMA Negeri 2 Medan. Oke, kemudian itu apa aja tahapan-tahapannya? Persiapannya kami itu lebih dari setengah tahun nih Bang. Jadi kami ini mempersiapkan rencananya ini sudah jauh dari sekitar 1 tahun lalu lah, dari bulan 9. Nah di situ kami sudah mempersiapkan beberapa seperti kayak membuat sabun, kami juga ada membuat kayak tanaman hidroponik. Namun akhirnya kami memilih untuk si bunga Kamboja ini yang dilombakan gitu Bang. Dan itu juga kami membuatnya itu kayak butuh usaha banyak banget sih Bang. Terus juga butuh uang yang Cukup nah, untuk bisa melengkapi seluruh perlengkapannya ya. Oke, nah Karena kan- tapi dengan hasil yang kalian dapatkan semua letih terbayarkan ya. Waduh, pasti senang banget sih kalian teman-teman, orang tua pastinya sekolah juga kan. Nah, akhirnya bisa memiliki siswa-siswi yang berprestasi seperti kalian. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat sobat Xmood yang ada di rumah biar bisa berprestasi seperti kalian. nah buat sobat Xmood yang ada di rumah, jadi kami tuh mendapatkan juara tuh bukan karena kayak kami ingin juara, ingin apa gitu, tapi berasal dari keingintahuan kami. Jadi sobat Xmood semua, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena dengan mencoba sesuatu yang baru itu kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan dan juga bisa membuat orang tua kita bangga dengan prestasi kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong, keren. Pokoknya saya doakan kalian sukses terus ya. Amin. Dan pesan saya ingat, saya tunggu wangi-wangi yang lain ya. Siap, Kak. Karena saya ini adalah pecinta wangian gitu. Nah, iya. Wangi uang juga suka Hah? dong Bang. Suka. Nah, kalau bisa ya, buat wanginya wangi uang. Nah, entah uang itu kalian ekstrak bisa dapat aromanya. Nah, itu Duh, nanti nanti saya kami mau. ditangkap dong Bang. Gaya. Oke, thank you ya buat Insya Allah. teman-teman semua. Sukses terus ya. Nah, pemirsa, sudah kita temukan parfum dari SMA Negeri 5 ya. Kira-kira keseruan apa lagi yang ada di sini? Yuk saksikan terus di Xmood, ekspresi generasi muda, generasi berprestasi. Halo Sobat Xmood, saya Information nih. Teman-teman, kalian pernah gak sih nyium aroma parfum terus langsung diingat sama seseorang? Atau aroma makanan yang bikin kita lapar? Teman-teman, itu bukan cuma perasaan kita ada loh, ada ilmu di baliknya. Yang pertama, aroma masuk lewat hidung. Nah, ketika kita mencium aroma tersebut masuk lewat hidung dan menempel di dinding rongga hidung kita teman-teman, yang disebut dengan epitel olfaktori. Nah, di sana terdapat ribuan reseptor penapasan. Yang kedua, sinyal dikirimkan ke otak. Reseptor itu kemudian mengirimkan sinyal listrik melalui saraf penciuman ke bagian otak yang disebut olfactory bulb. Nah, disinilah kita mengetahui bau itu. Mau itu wangi mawar, atau itu bau durian, atau bahkan aroma kopi. Yang ketiga, terhubung dengan emosi dan juga memori. Nah, teman-teman, menariknya, pusat pernapasan di otak kita itu langsung terhubung ke sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur emosi dan juga ingatan. Nah, makanya oleh sebab itu, ketika kita mencium aroma, kita akan flashback ke kenangan lama. Dan
Dan yang keempat adalah memengaruhi mood dan nafsu makan. Aroma makanan itu merangsang produksi air liur dan membuat perut kita jadi keroncongan. Dan juga aroma dari lavender atau eucalyptus itu bisa membuat kita itu jadi rileks. Kenapa? Karena dia ini menstimulasi hormon tertentu di bagian otak kita. Nah, jadi teman-teman, mencium aroma itu bukan sekedar mencium saja, tetapi juga berhubungan dengan kerjasama antara hidung, saraf, dan otak yang bekerja secara luar biasa. Makanya parfum kami ini bukan cuma wangi, tapi juga membangkitkan rasa dan kenangan. Nah, itu dia Science Information hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sian dia dalani awan dupe sonang, kopi susu manogo sikola potam-potam, layang-layang sursai nang were-were, mamangkan siap purai nang were-were, tergantung di si boga sitoro halapi, dua doman berjawa sahala cinai, sudah si boga juru romo mereni, hai diuse. Ponggol, tonga borgin, susah, susai nang tai porai nang manjuai nang terasonang nang magodang,
Hoyang baju diangkat biar taralalem, tanah susuk tu tanah takam, timah homi timah obakam, tiasik Sangasik be, sangasik be, sangasik be. Sangasik be, sangasik be, asaris be. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Xmood, ekspresi generasi muda, generasi berprestasi. Wah, Sobat Xmood, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana penampilan dari paduan suara di SMA Negeri 5 Medan. Keren banget ya. Nah, ini merupakan paduan suara yang best banget ya. Karena apa? Karena dinamikanya itu enak banget dan harmonisasinya itu luar biasa ya. Pantas saja mereka bisa menjuarain di tingkat nasional dan internasional. Tepuk tangan dong buat SMA Negeri 5 Medan ya. Nah, pemirsa, kita masuk di sesi yang paling ditunggu ya. Ini adalah sesi games yang akan menguji seberapa cerdas mereka ya. Ini dia games di acara kita, dan tentunya pemirsa harus menyaksikan acara ini sampai selesai karena kita akan kasih hadiah bagi siapa nanti pemenangnya ya. Sang juara. Oke, ekspresi generasi muda. Generasi berprestasi. Oke, nah kita udah bersama dengan teman-teman yang ada di sini ya. Pokoknya kita akan ngetes seberapa pintar nggak tuh mereka ya. Tapi saya yakin ya mereka pasti keren-keren banget. Nah, oke, teman-teman semua siap? Pokoknya masih lemes. Semuanya siap? Siap. Nah, saya akan bacakan beberapa soal ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang tahu silakan diangkat jawabannya. Jawabannya hanya ada 4, kalau nggak A ya B, kalau nggak B C, kalau nggak C ya D. Oke, waktunya untuk menjawab hanya 3 detik. Jadi langsung cepat-cepat diangkat jawabannya. Sudah? Baik, kita mulai di soal yang pertama. Siap-siap? Siapakah Presiden pertama Indonesia yang menjabat setelah Reformasi 1998? A. B.J. Habibie, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati Soekarno Putri, dan D. Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan diangkat jawabannya. Sudah? Oke, silakan diangkat jawabannya yang tinggi. Yang tinggi, oke. Dan jawabannya adalah A. B.J. Habibie. Nah, yang menjawab selain A boleh berpindah tempat. Kita kasih apa mereka? Sudah? Tinggal berapa ini? Seru ya? Baru 1 soal udah langsung menumpas setengah nih, ya kan? Nah, kita beralih ke soal berikutnya ya. Siap-siap. Ini dari seni dan budaya. Tari Saman berasal dari daerah Indonesia, yakni A. Sumatera Barat, B. Aceh, C. Kalimantan Selatan, dan D. Sulawesi Utara. Jawabannya adalah ya, B. Aceh. Kita masuk ke soal ekonomi. Sudah? Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dan perusahaan untuk mengatur ekonomi disebut A. Ekonomi liberal, B. Ekonomi campuran, C. Ekonomi komando, dan D. Ekonomi tradisional. Sudah? Jawabannya silakan diangkat. Silakan diangkat. Sudah?
Silakan 1, 2, 3 diangkat jawabannya. Sudah? Dan jawabannya adalah A, ekonomi liberal. Oke, sepertinya ini masih kondisi yang sangat memanas ya. Nah, kita beralih ke soal berikutnya. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun A. 1963, B. 1965, C. 1967, dan D. 1970. Silakan diangkat jawabannya 3, 2, 1. Silakan diangkat. Sudah diangkat. Sudah, iya jawabannya adalah B, 1965. Wah. Oke. Kondisi semakin memanas, kita tinggal 2 peserta. Boleh maju ke depan? Oke. Kita kenalan dulu ya. Ini namanya siapa? Raya. Biasa di kelas ranking berapa? 6. Oke. Kamu namanya siapa? Siapa? Echa. Biasa di kelas ranking 5. Oke. Nah, yang bertahan ranking 5 dan ranking 6 ya. Nah, 1 langkah lagi kalian akan berhasil sebagai winner dalam games kita sang juara. Jadi mohon konsentrasinya tetap dijaga ya. Untuk teman-teman semua, mohon dibantu doa. Mudah-mudahan temannya bisa menjawab ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia pada abad ke-8 hingga ke-9 adalah A. Kerajaan Sriwijaya, B. Kerajaan Mataram kuno, C. Kerajaan Majapahit, dan D. Kerajaan Tarumanegara. Dan jawabannya adalah, boleh diangkat ke atas. Oke, terdapat perbedaan juara antara A dan B ya. Oke, boleh diangkat lagi lebih tinggi. Diangkat lagi lebih tinggi. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia abad ke-8 hingga ke-9 adalah, jawabannya Sriwijaya A. Oke, luar biasa. Boleh maju ke depan. Oke, nah kita sudah dapat pemenangnya. Boleh maju ke depan. Iya, tadi namanya siapa? Rasya ya? Raya. Oh, Raya. Oke, selamat hari raya hari ini ya. Karena berhasil memenangkan kuis sang juara. Gimana perasaannya Raya? Senang sekali. Seneng, oke. Nyangka nggak? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya, oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman expert yang ada di luaran sana, gimana? Semangat terus. Selalu belajar tentang nasionalisme supaya menjadi ekspresi muda yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan dong buat Raya, keren ya. Seperti janji saya tadi, kita akan berikan hadiah bagi siapa pemenang dari lomba ataupun game sang juara ya. Kita sudah punya hadiahnya. Mungkin boleh langsung diterima Raya. Selamat, tepuk tangan dong teman-teman untuk Raya. Pokoknya semangat terus, tetap berprestasi. Kita tunggu prestasi berikutnya ya. Baik, nah pemirsa gimana nih petualangan kita berada di SMA Negeri 5 Medan. Waduh, pokoknya keren-keren banget. Saya sampai nggak mau pulang tahu, pengen terus di sini ya. Dan pemirsa, tentunya kita masih akan mencari sekolah-sekolah yang lainnya untuk kita telusuri apa saja prestasi yang ada di sana. Dan tidak terasa pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang tetap menemani kita sampai dengan akhir. Akhir kata, saya Muhammad Budi SR pamit undur diri. Tetap saksikan Exmood, Ekspresi Generasi Muda di episode berikutnya. Ekspresi Generasi Muda. Generasi berprestasi. Bye-bye.